Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengajak Gubernur Aceh bersama-sama membahas dan mengkaji ulang polemik 4 pulau ke Kementerian Dalam Negeri. Provinsi Sumatera Utara siap melepaskan 4 pulau apabila itu menjadi keputusan pemerintah pusat dan siap mengelola bersama pemerintah Aceh apabila tetap menyatakan masuk ke pemilikan Provinsi Sumatera Utara. Kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya ke pemilihan, kami terbuka. Pun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian udah dimulai, enggak. Ditemui di Jakarta, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang diklaim Provinsi Sumatera Utara adalah milik Aceh. Secara letak geografis, sejarah, perbatasan dan iklim, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Lipan sepenuhnya masuk wilayah Provinsi Aceh. Dari bukti-bukti itu, Muzakir merasa tak perlu memberikan catatan ke Kementerian Dalam Negeri. Pulau itu sebenarnya itu bukan kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, punya Aceh. Memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja. Di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Jadi tidak perlu diminta apalagi. Itu saja. Dia alasan yang kuat, bukti yang kuat, data yang kuat. Bagaimana menyelesaikan polemik 4 pulau yang menjadi rebutan antara Aceh dan Sumatera Utara dan apa yang harus dikedepankan dalam menuntaskan persoalan ini? Kita akan bahas bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, yang pernah aktif dalam proses perdamaian di Aceh. Assalamualaikum, selamat petang Pak JK. Pak JK, dengan Nitya, apakah Anda sudah mendengar Pak JK? Sudah mendengar suara Nitya di studio Pak JK? Ya, tidak dengar. Assalamualaikum Pak JK, terima kasih Pak sudah gabung di Kompas Petang. Pak JK, apakah sudah dengar suara Nitya? Ya, sudah. Sudah, terima kasih. Cuma kurang keras. Baik, saya keraskan suaranya. Pak, ini bicara soal suara keras Ya. kan deklarasi kemudian saling rebut ini kan suaranya semakin keras Pak. Dari pihak Aceh kemudian juga klaim dari Sumatera Utara. Yang dipertanyakan adalah keputusannya Kemendagri Pak JK. Kalau Pak JK melihat sebenarnya apa yang harus diperhatikan Kemendagri khususnya Menteri sendiri dalam penyelesaian rebutan ini, Pak? Tidak kedengaran, minta maaf. Saya ulang boleh ya Pak ya? Pertanyaan saya tadi berdasarkan rebutannya Pak antara pihak atau Gubernur Ya, Aceh. you pakai bagus. Ya, Oke. Ya. Baik Pak, kalau Pak JK melihat bagaimana seharusnya Kemendagri menyelesaikan polemik rebutan 4 pulau ini, Pak? Yang tadi bagus, itu bagus you pakai. Minta maaf, tidak kedengaran. Yang tadi suaranya pakai itulah. Ya. Kami akan menyelesaikan sedikit, ada isu teknis suara. Sudah tersambung dengan Pak JK, namun ada sedikit permasalahan teknis yang harus kami selesaikan terkait dengan tanggapan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, yang juga pernah aktif dalam proses perdamaian di Aceh. Polemik rebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera ini. Kita sudah dengar pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara yang mengklaim bahwa ada beberapa solusi dikembalikan kepada Kemendagri. Sementara Gubernur Aceh menyebutkan bahwa keempat pulau ini secara geografis adalah masuk ke dalam Aceh atau misalnya masuk dalam teritori Aceh. Polemik rebutan ini berlangsung
pasca Kemendagri menetapkan keempat pulau masuk ke teritori Sumatera Utara. Bagaimana penyelesaian polemik 4 pulau yang menjadi rebutan antara Aceh dan Sumatera Utara? Apa yang harus dikedepankan dalam menuntaskan persoalan ini? Saya akan kembali coba untuk menyapa Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Pak JK, Assalamualaikum. Apakah suara saya saat ini lebih jelas, Pak? Ya, sudah jelas. Alhamdulillah, sudah jelas ya Pak ya. Pak JK, kalau saya boleh mengulang Ya. Pak pertanyaan saya tadi. Ini kan antar Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara saling klaim mengembalikan ke Kemendagri. Kalau Pak JK melihat apa yang sebenarnya harus diperhatikan Kemendagri untuk menyelesaikan polemik ini Pak? Ya, tentu ada beberapa hal. Pertama, tentu posisi yang ada. Kedua, sejarahnya. Dan kedua, selama ini pulau itu dibawa siapa? Saya dengar sejak dulu itu pulau itu dibawa Aceh. Jadi ini kalau sudah begitu, ini kan tentu kita juga memahami perasaan orang Aceh, perasaan gubernur, bahwa selama ini pulau itu di bawah Aceh, kemudian dipindahkan Sumatera Utara. Ini di sini masalah kehormatan, kepala dignity, masalah kehormatan dan juga masalah sejarah. Karena sejarahnya pulau itu yang seperti pernah dibahas itu memang sejak dulu berada di Aceh. Tentu ada maksud baik daripada Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri. Saya sudah bicara Pak Menteri bahwa memang ini harus diselesaikan dengan baik-baik. Tidak bisa dipaksakan begitu atau diputuskan seperti itu, tapi harus berdasarkan kepada sejarah historisnya, sejarah penduduknya dan sebagainya. Kalau dialog nih Pak, Anda kan mengatakan, Pak JK mengatakan bahwa ada harus komunikasi yang dibangun. Menurut Pak JK seperti apa sebenarnya supaya tadi ya tidak ada salah paham, tidak ada luka yang dibangkitkan. Anda paham betul mengenai ini Pak? Mau dialog apapun ini susah. Karena masing-masing semuanya Aceh bertahan. Kalau Sumatera kan menerima saja, tidak ada soal. Kalau dikembalikan bagi saya kira Sumatera Utara tidak banyak hal masalahnya secara historis dan juga undang-undang. Jadi ini berdasarkan undang-undang 24 tahun 56 yang memutuskan tentang pemisahan Sumatera Utara dengan Aceh. Aceh menjadi provinsi dengan otonomi khusus. Jadi itu sejarahnya, termasuk bagi mereka termasuk pulau itu. Jadi saya yakin Pak Mendagri bisa cari solusi yang baik untuk keduanya yang tidak saling merugikan. Ini masalahnya peka, ini persoalan. Jadi jangan lagi terulang pada masa lalu. Kita sudah damaikan tapi timbul lagi masalah-masalah, nanti orang Aceh tidak percaya ke pusat lagi kalau begini caranya. Jadi saya yakin Pak Mendagri pasti mempunyai cara yang baik untuk penyelesaian itu. Tentu masih menunggu ya Pak, karena Pak Mendagri juga nampaknya baru akan memanggil para tokoh dan gubernur besok. Tapi kalau menurut Anda, Pak JK, Anda yang tahu betul bagaimana kondisi atau hati warga Aceh mengenai hal ini, apakah memang lebih bijak untuk mengembalikan? Atau menurut Anda ada win-win solution, ada solusi yang karena sudah terlanjur diberikan putusan Pak oleh Kemendagri? Ya, undang-undang saja dirubah apalagi Kepmen. Ini kan sebenarnya aturan itu undang-undang. Walaupun tidak menunjuk secara khas pulau itu, tapi secara historis, secara keadaan seluruhnya di Aceh. Hanya karena jarak saja, jarak itu banyak, yang jaraknya dekat tapi yang diperintah oleh jauh.
tidak ada bisa kompromi di sini. Hanya satu, kembalikan dengan baik-baik, dengan karena dasarnya ini ada masalah jauh lebih besar dari pulau itu apabila pemerintah bertahan. Ada masalah yang lebih besar terjadi. Kita mudah-mudahan tidak, tapi kita ingin menjaga kredibilitas pemerintah dari pandangan Aceh. Itu. Pak JK khawatir kalau ini dibiarkan atau tidak dikembalikan kepada Aceh, kepada Provinsi Aceh, ini akan menimbulkan hal yang lebih berpolemik lagi? Ya, saya tidak mengatakan begitu, tapi ini sulit komprominya. Ada usul di perintah bersama, tidak pernah ada sejarah suatu pulau di perintah bersama, dan seperti itu. Karena itu, dan ini pulau kan pulau biasa saja, tidak ada gas, tidak ada apa. Mungkin saja di belakang hari ada, tapi hari ini tidak. Karena itulah maka solusinya, sebenarnya Sumatera Utara juga tidak mengharap sebenarnya untuk dikasih pulau, karena ini hanya hasil penelitian atau karena alasannya dekat, gitu kan. Ada contoh Sulawesi Selatan itu ada pulau dekat NTT, tapi tetap milik Sulawesi Selatan karena dulu orang-orang Bugis berlayar singgah di pulau itu. Dia tetap seperti itu. Kita tidak apa-apa, tidak ada yang protes. Seperti itu. Jadi kembalilah pelajari sejarahnya juga, pelajari kebiasaannya. Karena ada yang menyampaikan kepada saya bahwa dulu untuk pajak dia bayarnya ke Kabupaten Singkil gitu. Kalau dari data Kemendagri memang katanya 4 pulau ini kosong walaupun sering disinggahi oleh warga dari Aceh Singkil dan juga Tapanuli Tengah, Pak JK. Tapi kalau sepengetahuan Pak JK, apa yang ada di 4 pulau ini? Apakah memang daya tarik atau potensi pariwisata atau kekayaan alam lain yang mungkin memang menjadi alasan antara Sumatera Utara dan Aceh ini merasa harus ini adalah wilayah kami? Saya tidak tahu itu soal itu tentang apakah ada kekayaan atau apa, tapi apakah orang singgah? Ya seperti itu saya katakan, pulau di dekat NTT kalau orang Bugis suka singgah, maka menjadi pulau di bawah Sulawesi Selatan, pulau jauh sekali dari Sulawesi Selatan, contohnya itu. Jadi kalau tadi kekhawatirannya Pak JK adalah jangan sampai ini melukai hati, bagaimana seharusnya pemerintah menengahi polemik ini, Pak JK? Ya kalau memang pulau itu tidak ada orang, sekedar pulau, apa sih salahnya tetap berada di bawah Aceh? Justru itu, kalau memang tidak berharga, tidak ada orang, hanya pulau biasa, kenapa sih dipindahin? Solusinya sebenarnya menurut Anda sederhana ya Pak JK ya? Dikembalikan saja lagi ke teritori Provinsi Aceh ya? Ya Anda tahu. Karena juga Sumatera Utara saya kira, saya tidak pernah dengar dia minta, saya tidak tahu ya. Oke. Hanya kerja garis saja. Karena memang ini Kemendagri sudah menetapkan secara geografis begitu, dilihat dari kartografi wilayahnya masuk ke Sumatera Utara. Menurut Anda, Pak JK, dari pengamatan Anda, ini adalah keputusan yang sebenarnya tidak tepat? Ya, saya tidak mengatakan tidak tepat, tapi agar dievaluasi lagi lah dengan berbagai kepentingan. Bukan hanya soal jarak, bicara tentang historis, bicara tentang kebiasaan, bicara tentang zaman dulu bagaimana, zaman tahun 2000 berapa, bagaimana. Harus itu dipertimbangkan.
Bukan hanya soal jarak, karena yang seperti makanya soal jarak. Banyak yang seperti itu. Baik Pak, histori juga harus dipertimbangkan. Terima kasih Pak JK sudah bergabung bersama Iya, kami di histori Kompas Petang. Selamat petang Bapak. Terima kasih.